Kalau dulu visit ke nasabah tuh naik motor, panas-panasan, nongkrong di Glodok, nawar-nawarin sebar-sebar brosur di pondok. Zaman dulu banget kan. Iya. Aku ngerasain juga. Terus dulu kalau misalkan promo itu biasanya di Mall Pondok Indah bagi-bagi brosur. Malu juga loh Li kalau ketemu mantan. Kalau ketemu mantan. Pernah. Itu pernah loh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih hari ini nih? Hari ini kita mau cerita-cerita nih. Cerita apa nih? Yang dulu pernah kerja di bank nggak? Iya dong. Aku awal dari lulus kuliah dulu D3, aku ke bank. Terus sekarang semenjak hijrah menjadi pengusaha, perbandingannya gimana? Jauh. Langsung kayak mereka. Ini juga bukannya pernah ya kerja di bank ya? Iya, aku dulu pernah kerja di bank juga. Kalau dulu sebagai apa? Dulu pokoknya di bank lah. Kalau aku dulu customer service. Customer service-nya. Internasional Indonesia. Cuman dulu selama kerja di bank itu hati aku tuh nggak tenang. Aku kayak dirasa bersalah aja gitu. Oh, kalau aku dulu nggak sukanya karena itu aja. Oh gitu. Kayak, selamat pagi Bapak, tiap hari selamat pagi Bapak gitu. Jadi bosen. Berarti kita cocoknya memang lapangan, Say. Tapi yang banyak ini dinamikanya. Iya, banyak tantangannya. Tapi nih sis, narasumber kita yang satu ini. Apa tuh? Siapa tuh? Ini judulnya ibaratnya hijrah dari ex bank hijrah menjadi pengusaha langsung. Ex banker. Meroket tuh bisnisnya gila, pengusaha sukses banget sis. Dan siapa itu dia? Narsum kita yang satu ini tuh nggak ada di mana-mana, hanya ada di kita yang harus pastinya menginspirasi. Kita kulik-kulik ya. Kulik-kulik. Pokoknya yang nonton ini tuh beruntung banget sih. Pokoknya kalian yang juga kerja di bank, aduh, ini inspiratif banget. Udah resign. Nggak bercanda-bercanda. Oke, sebelum kita ngundang nih narsum kita yang luar biasa ini. Ada apa baru loh? Ada yang baru nih. Aduh, lirik dulu. Lirikan matamu asik. Ini kita ada roti bakar Sultan. Dari mana ini Liana nih? Ini cabangnya banyak sis di mana-mana. Ada di Depok kayaknya. Ada di Depok, tak terhitung cabangnya say. Dan rasanya juga Endolita, harganya worth it banget. Tadi aku lihat tuh ada di Depok sama di Bogor. Cabangnya ada berapa? Ada banyak, ada 12 cabang yang tercatat. Dan teman-teman yang mau juga bisa pesan langsung melalui Gojek. Jadi itu ada info franchise-nya. Iya, ada franchise juga. Nanti kita cobain nggak sih nih? Boleh, nanti kita cobain. Tapi kita undang tamu dulu. Iya boleh. Biar kita sambil sapa-sapa dulu. Sambil makan bareng. Iya kan Bang kan? Oke. Nih kita udah menandakan apa nih? Sesama ex banker. Oh resmi banget say gitu. Tapi teman-teman, sebelum kita undang narsum kita yang satu ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Iya, follow ya YouTube channel kita di Ngasih Tahu Official. Betul, nyalakan loncengnya. Karena dengan kalian subscribe kita, menyalakan lonceng, tonton sampai habis, itu sangat membantu kita, ya kan? Kita jadi semangat lagi. Semakin semangat, semakin terdepan. Apalagi kemarin habis viral kayaknya nih. Iya. Udah. Lanjut deh. Kita langsung undang tamu kita, narasumber yang luar biasa. Siapa? Bang, ada dia Eko Saputra. Makasih. Bentar dulu. Ini bajunya sudah biru. Depok nih. Arahkan kemana nih? Udah tahu kan arahnya berarti? Udah tahu kan arahnya. Kok dia banget ya? Biru. Apalagi biru ini nih. Bukan karena saya gemoy juga loh. Tadi bilangnya Erick Thohir banyak belum gitu. Iya. Ngeri. Abang, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Liana. Lama nggak ketemu. Indah Basuo. Biasa di pelosok-pelosok. Biasa ke pelosok-pelosok. Kemarin itu terakhir ketemunya di Deto, super sibuk banget, ketemu sebentar langsung pulang. Memang agak waktu acara juga gitu. Iya, kayak cuman nongol muka saking sibuknya. Tapi sekali ketemu juga tuh kayak ada, wah gila, gue ketemu sama Bang Adit nih. Aduh, ntar foto dulu artis Depok. Abang kegiatannya kayaknya banyak banget ini akhir-akhir ini, kita lihat dari status-statusnya, kegiatannya, launchingnya banyak banget di beberapa tempat, masya Allah. Alhamdulillah. Kepoin dia. Kepo, viewers pertama Liana. Kayak betul aja. Abang kita sedikit. Diam.
enggak. Kita sedikit cerita nih Bang. Abang ini kan dulu pernah kerja di bank ya. Tahun berapa itu Bang? Saya kerja di bank ini tahun 99. Wow. Bener apa salah? Bener apa salah emang? Ayo, tebak kalau 99. Pas baru lahir. Umur berapa baru Ayo, lahir? saya lahir aja tahun 1988. 1988. Saya kerja di bank itu mulai dari tahun 2009. 2009. Umur Liana 10 tahun. Nggak tahu Iya sama aku juga sama ya? dulu 2010. Berarti satu batch kali Iya, mungkin satu ya. batch. Kayaknya 2009 kan? Aku 2010 di bank. 2009 ini senior, tolong dihargai. Ya beda 1 tahun. Siap. Di bank mana dulu? Dulu pertama kali di bank baju biru juga, Apa Citibank. Citibank. Tadi Iya. kayak aku lihat TV-nya ada di OCBC. Iya, ya di kan, OCBC, HSBC. di SBC berakhir. Ngeri kali Wak, bang Gitu. gede woi. Dulu aku di Maybank. Bukan Bangladesh tapi kan. Bisa ya? Apalagi Bang Maman. Orangnya nggak di sini. Oh, kan dia dulu Iya, langsung iya, gitu iya. aja. Oh, dulu sempat di BI ya. Dia BI sekarang Maybank kan. Oh, sekarang ya Maybank ya. Wah, sama orang Aku dulu di bank lah. Commonwealth. Iya, Bang. Oke, Oke, ex-banker semua nih. Ex-bankers. ya kan sekarang udah enggak. Kenapa? Gimana dulu pengalaman jadi kerja di bank, Bang? Bang. Kerja di bank. Dulu di bank itu di Citibank mulai dari hunter, artinya saya nyari klien untuk nabung di bank, sampai saya terakhir di SBC itu sebagai kepala cabang. Wow, gajinya gede loh, woi. Iya, iya. Nah karena gajinya gede, SBC bosen gaji saya. Lah, kenapa? Jadi saya keluar aja, gitu kan, hijrah, cari suasana baru. Tapi kan kalau gaji gede bisa diminta makin gede lagi seharusnya kan? Karena mungkin kalau level kepala cabang harus jadi region head dulu, Iya, betul. jadi area head area. dulu, dari area head, dari region head, nanti baru director. Kelamaan jadi Lama direkturnya. banget, lama Cita-citanya udah mau jadi direktur di usia 30 masalahnya. Itu sama kayak aku. Iya. Iya. Wih, Jadi kalau Akhirnya hijrah gitu ya. kepala cabang corporate title mungkin EVP sama vice president. Nanti kita kalau mau naik lagi harus jadi area. ya. Iya. Naik lagi jadi region head. Dari region head baru naik nanti dari director gitu kan. Terlalu banyak layeringnya. Sedangkan cita-cita saya udah harus usia 30 jadi director. Terus resignnya kapan? Umur berapa? Tunggu. Kenapa? Enggak, Bang Edi dari awal masuk sampai dengan jadi kepala cabang itu berapa tahun? Berarti. Itu kurang lebih 11 tahun ya. Kurang lebih 11 tahun. Cepat juga itu sih. Nah, itu mimpi saya juga di pertengahan. Saya itu. semoga saya di usia 30 pas saya bisa jadi kepala cabang, alhamdulillah. Jadi pas saya terakhir tuh usia 34 kalau nggak salah. Itu saya keluar dari bank. Baru jadi entrepreneur. Jadi saya baru 2-3 tahun ini jadi entrepreneur gitu. Jadi perjalanan untuk menjadi entrepreneur itu pilihan yang berat sebenarnya. Iya Pilihan nggak yang sih, berat karena saya sudah lama di bank ya. Saya rasa memang mungkin hijrah itu suatu hal yang memang harus sedikit dipaksakan gitu ya. Memaksakan diri dan dipaksa dengan kondisi juga kan. Gitu. Keluar Jadi dari comfort zone ya. keluar dari comfort zone gitu kan. Ya, sehingga saya berpikir untuk bisa menggapai cita-cita saya dan alhamdulillah jalannya ada dan lancar sehingga sampai saat inilah saya bisa bertahan di usaha oil and gas. Tapi waktu mau resign itu, abang beraninya waktu di saat keuangan sudah mapan atau udah punya bisnis dulu atau di saat kerja itu udah ada bisnis tuh gimana? Pada saat mengambil keputusan itu ya pasti belum ada usaha karena kita belum ada pegangan sama sekali karena kan fokus. Fokus kerja ya kan, berangkat pagi pulang sore, ngatur tim ya, ngatur income juga ya, cash flow gitu. Ya memang ada tawaran dari salah satu klien saya ya, yang ibaratnya menasihati saya lah, Dit, kalau mau cepet kaya ya jadi pengusaha sekalian. Betul banget. Gitu. Saya lihat kamu punya potensi ke situ gitu. Dia melihat potensi saya. Nah, akhirnya saya diajarin lah usaha oil and gas itu sama namanya Pak Rahmat Subekti. Pak Rahmat, terima kasih.
Nah, sehingga dari situlah saya belajar usaha tentang oil and gas. Berjalannya waktu, ada beberapa partner saya lagi yang percaya oleh saya untuk dikelola usahanya di bidang oil and gas. Gitu. Sehingga saya sekarang punya label Pertamina. Nah, sebelumnya saya ambil usaha oil and gas di luar dari Pertamina gitu. Yang kayak Swastanya lah. yang kayak Pertashop itu ya? Yes, Pertashop itu. Sebelum masuk ke situ nih Liana, jadi tadi aku tuh sebelum podcast aku baca-baca CV-nya nih, Bang Adit, banyak banget awards-nya. Iya benar ya, penghargaannya banyak banget. Nah, maksudnya bisa diceritain nggak Bang Adit dari awal berkarir di banknya itu tuh sampai dapat awards segitu banyaknya? Ya memang pada saat saya kuliah, kadang saya tuh bingung. Saya tuh hanya punya mulut untuk berbicara, gitu kan. Kalau menurut saya, keterampilan lainnya tuh dari segi IQ sama kepintaran, saya sebenarnya orang yang tidak pintar-pintar amat gitu, tidak punya IQ tinggi juga gitu, ya so-so lah, gitu. Tapi gimana caranya tetap bisa mendapatkan income yang besar, ya berarti kan profesinya adalah marketing atau di sales. Berarti awalnya dulu di sales. Yes, awalnya di sales. Jadi pertama kali saya di Citibank itu saya di-hire oleh Citibank untuk jadi sales hunter-nya untuk mencari nasabah. Tapi pada saat itu juga saya kaget. Orang pada saat marketing itu kan, ini gimana nih? Gak apa-apa. Angkat aja dulu gak apa-apa. Bentar ya geng, ada nelpon. Nanti kita cut. Oke, gak apa-apa sih. Gak masuk kan? Gak apa-apa, masuk aja. Kita santai kok. Iya. Kan? Gimana lanjut Bang? Jadi awal masuk itu jadi hunter sales ya untuk mencari customer yang mau nabung di Citibank. Jadi saat itu funding ya. Nah tapi fundingnya Citibank itu kan tabungan yang bukan 1 juta 2 juta, tabungan yang 500 juta. Dulu saya masuk itu lagi boomingnya Melindadi. Melindadi apa itu? Kalau Mbak Mila pernah dengar gitu kan? SD aku. Beda generasi. Ya boomingnya Melindadi kan. Nah di situ saya di interview sama supervisor diminta untuk mencari nasabah yang mau nabung 500 juta, priority customer lah. Waduh, saya orang dari Cilegon gitu kan, ibaratnya bukan kota-kota banget gitu kan, agak langsung down gitu. Saya harus nyari nasabah di mana nih? Benar. 500 juta yang nabung gitu kan. Kalau cuma sejuta mungkin saudara-saudara saya suruh nabung gitu kan. Bisa. Itu tapi ini 500 di cabang juta. mana berarti? Di cabang Sleepy. Oh, Sleepy. Di Jakarta Sleepy, Jakarta Barat. Nah, alhamdulillah mungkin itu rezeki saya ya. Saya dapat leads, dapat database dari supervisor, saya teleponin. Ya, banyak orang yang merespon telepon saya sehingga bisa mendapatkan klien. Ya, banyak kemudahan lah. Banyak kemudahan. Akhirnya saya diberikan kelancaran. Begitu saya sudah diberikan kemudahan, pastinya kan saya semangat dong. Betul. Ya kan, begitu semangat, segala sesuatu saya kejar, pokoknya semangat. Saya orang lapangan banget lah ya, dulu itu kalau dulu visit ke nasabah tuh naik motor, panas-panasan, nongkrong di Glodok, nawarin sebar-sebar brosur di pondok. Zaman dulu banget kan. Aku ngerasain juga. Terus dulu kalau misalkan promo itu biasanya di Mall Pondok Indah bagi-bagi brosur. Malu juga loh kalau ketemu mantan. Kalau ketemu mantan, pernah. Itu pernah loh. Pas lagi jaga event booth, ya kan dulu kan kalau ditanya alumni kuliah kan kerja di mana? Citibank, namanya udah bagus dong. Citibank gitu kan. Kerjanya apa? Kan malu juga kalau jadi sales gitu. Kadang-kadang kita jadi sales kan agak minder gitu kan. Kalau misalkan jadi kayak back office-nya, MT-nya, itu pameran gitu kan. Ya gue ngakunya pada saat itu bilangnya, ya gue bagian fundingnya, ya. Jadi yang maintain customer gitu kan. Begitu gue disuruh jaga event, jaga bagi bagus bodok ini, ada mantan gue lewat, itu gue langsung ke kamar mandi. Ngumpet. Dia ngeliat nggak? Ya nggak ngeliat lah, karena gue ngumpet. Coba kan udah lihat mantan. Iya nih. Ya kan gue udah bilang, wisit mantan gue tuh. Dia taunya gue kerjanya udah, masa gue jaga-jaga ini gitu kan. Bagi-bagi browser kan gue malu juga gitu kan. Gue kabur langsung ke toilet gitu kan. Saat itu gue langsung ke toilet. Ngumpet. Gue liat-liat udah nggak ada, aman. Gue jaga lagi. Itu tahun berapa Bang?
Itu tahun 2011. Nah, mantan Bang Adit di tahun 2011, tahu kan? 2011. Ya. Nah, ya gue maunya membuktikan. Nanti kalau gue udah jadi team leader atau supervisor, baru gue bilang ke teman, jadi apa sih supervisor? SPV gitu kan. Ya. Nah, itulah why-nya kenapa gue harus kejar karir. Karena gue harus naikin karir path gue gitu, value gue gitu. Biar gue di mata orang tuh bukan hanya sekedar hunter aja gitu. Padahal akhirnya dari hunter gitu. Sehingga karirnya cukup fast track gitu ya. Alhamdulillah promo reward setiap tahun ya itu dapat dari penghargaan dari Citibank, the best hunter ya. Lalu juga promosi menjadi tim leader, tim itu saya termasuk kasih tahu ke orang tua loh. Kalau tanya orang tua kerjanya apa, udah enak kok di bank gitu kan. Padahal nggak tahu panas-panasan. Kadang-kadang nyari nasabah gitu kan. Tapi pada saat saya udah menjadi seorang supervisor atau tim leader, baru saya, jadi apa sih kamu sebenarnya? Oh jadi tim leader kok, saya TL, supervisor. Agak bisa membanggakan gitu kan. Nah itulah why-nya kenapa saya harus kejar karir dengan secepat mungkin gitu. Dengan fokus gitu. Karena ada hal yang ingin saya banggakan di diri saya dan di keluarga saya. Gitu. Jadi kalau kita punya target, punya plan itu lebih tertata gitu ya kayak lebih kita semangat lah buat ngejarnya Bang Adit. Nah itu berarti alasannya Bang Adit hijrah tuh apa tuh? Nah itu, saya punya cita-cita juga kan, saya mau cita-cita jadi director. Pada saat kerja di bank, ya politik pasti ada lah, ya itu salah satunya gitu kan. Ada yang terhempaskan, ada yang lancar ya. Nah itu yang pemikiran saya, kalau saya mau jadi director, hitungan saya adalah saya harus jadi A dulu, harus jadi B dulu, jadi C. Waduh, usia 45-50 dong kira-kira, lama banget gitu kan. Nah itu yang salah satu pertimbangan saat itu kan, sehingga saya matang saat itu memang dengan adanya seorang mentor ya, kita juga nggak berani langsung melangkah tanpa adanya mentor ibaratnya. Kalau kita mau melompat, pastikan yang kita lihat siapa kita yang menuntun kita di sana nanti mentornya. Pak Rahmat Subekti itu yang pertama kali mementori saya di bidang usaha bisnis minyak gitu. Tapi ada pertanyaan nih Bang, setelah jadi ex-banker dan sekarang menjadi seorang pengusaha oil dan gas ya, gimana perjalanan dari ex-banker tiba-tiba menjadi director gitu? Dari director perjalanannya cukup singkat sebenarnya ya. Karena pada saat saya di SBSS saya sudah sebagai kepala cabang, dianggap sudah senior dalam mengolah keuangan ya, dan saya sudah mumpuni secara skill. Pada saat saya di perusahaan di oil and gas bareng mentor saya itu, saya langsung dipercaya sebagai asisten pribadinya dulu, sebagai aspri direktur lah ya, vice president director. Ya, pada saat saya ikut kemana dia, ke seluruh pulau di Indonesia tuh saya dampingin dia tuh. Kita ke Tegal, terus kita ke pokoknya keluar kota terus, ke dalam-dalam pelosok-pelosok cari opportunity sambil belajar juga. Kurang lebih waktu sekitar 6 bulan. Saya diangkat sebagai director untuk memimpin perusahaan dan membuat perusahaan baru lagi. Gitu. Jadi mentor saya bilang, "Kamu udah siap nih, Dit. Kamu harusnya udah bisa jadi pemimpin atau director. Kamu buat perusahaan baru lagi aja." Gitu. Saya tetap ada itu. Gila, keren. Dalam hati gue, mungkin si bos udah nggak kuat gaji gue lagi. Jadi gue disuruh buka perusahaan sendiri, berjuang sendiri. Biar enak ya, langsung ambil keuntungannya sendiri. Iya, biar ambil sendiri gitu. Dia yakin bahwa saya pasti bisa, dia bilang gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, Bang Adit, Pak Rahmat itu mantan nasabah bukan? Mantan nasabah. Nah, aku dulu juga gitu. Iya. Mentorku juga mantan yang nasabah. Bapak itu? Iya. Waktu dari Maybank, aku lompat dulu, tapi abis itu memang pasti jadi, karena pasti kita kebanyakan banyak nasabah. Iya. Enak ya, dapat linknya bagus-bagus. Iya, investornya juga investornya dari nasabah. Gitu, nasabah. Tapi yang membuat abang menjadi direktur itu kan pasti memang kepercayaan ya. Kepercayaan. Apa sih cara abang membuat orang tuh percaya dengan abang? Hasil dong. Bedanya apa dengan yang lain? Kenapa nggak yang lain aja? Kenapa harus abang? Bedanya adalah saya siap capek. Saya siap capek. Saya orang lapangan. Saya tuh orang yang ibaratnya kalau kata
orang yang di rumah atau istri saya, Adit ini kalau kerja itu bisa 200%. 200. Wow. Bukan 100% lagi. but 200%. Jadi dedikasinya buat pekerjaan tuh sangat tinggi. Gak nanggung-nanggung Nggak ya, nanggung-nanggung. sekali maju ya Makanya maju. kan kalau ke organisasi cuman pajang muka abis itu pergi lagi ya, itu salah satunya. Tadi datang sini sambil telepon. Iya gitu. Beda ya. Iya. Jadi sangat fokus gitu. Beda memang kalau pengusaha yang memang real pengusaha yang real ya. Oh, ada kan? Gitu. Astagfirullahaladzim, gimana sih, gimana? Iya, berarti ini ada Pancing. resiko. Ada resiko nggak nih menurut Bang Adit sebagai Director Oil and Gas ini nih, retail ya PertaShop ini ya, gitu, boleh diceritain nggak resiko-resikonya gitu? Sebenarnya kalau dibilang resiko sekarang itu kan lebih ke ini ya lebih gimana caranya kita bisa meminimalisirkan resiko ya. Nah, salah satunya Pertamina dia membuka usaha PertaShop. PertaShop itu adalah Pertamina Retail Shop skala SPBU mini yang resmi dan legal. Nah, sebenarnya banyak sekali penjual-jual bensin eceran Pertamina itu yang sebenarnya tidak legal. Oh ya? Oh iya, karena mesinnya tidak standar meteorologi, bahan bakarnya juga kita nggak tahu ngambilnya di mana. Yang ketiga adalah literannya pas nggak Ya itu. mesinnya gitu. Terus keamanannya, safety-nya, apakah dia menyiapkan APAR kalau terjadi kebakaran. Nah, itulah kenapa Pertamina Retail PertaShop itu membuka ke daerah yang pelosok-pelosok, karena ingin menggantikan Pertamina adalah pedagang bensin eceran. Nah, karena kan ke depannya kan kita semakin maju ya, gitu kan. Artinya pada saat kita nanti menjadi Indonesia emas ya, atau semakin maju, keamanan juga harus terjaga, gitu. Betul. Tapi banyak PertaShop di daerah itu yang tutup, itu faktornya apa, Bang? Nah, faktor yang tutup itu sebenarnya ada dua hal ya. Satu, memang tidak dikelola dengan baik atau tidak memiliki strategi dengan baik ya. Kedua, memang awal-awal isunya PertaShop tentang banyak yang tutup itu karena pengantaran BBM-nya dulu armadanya itu belum terlalu banyak. Infrastrukturnya mungkin. Nah, bukan? salah satunya adalah mungkin infrastruktur untuk pengiriman BBM ke pelosok itu. Pelosok-pelosok. Ya, jalannya itu Jalannya. mungkin kurang memadai sehingga Pertamina tidak bisa nyuplai sampai sana. Iya sih. Gitu. Kan soalnya kalau yang PertaShop biasanya memang daerah-daerah pelosok banget. Susah. Iya. Aku nggak pernah ngerasain sih tinggal di daerah yang susah banget pom bensin tuh. Kalau PertaShop itu dia franchise juga tuh kayak gimana? Franchise. Franchise juga. Ya, ya. itu Dan franchise itu juga. resmi dari Pertamina. Dan itu resmi dari Pertamina gitu. Jadi semua orang bisa gitu. Semua orang bisa, makanya kita semua bagi teman-teman atau yang mau membuka PertaShop itu bisa hubungin kita. Ya, nanti dibantu dari segi mungkin lokasinya, mungkin dari segi perizinannya. Betul. Ya pokoknya E sampai Z sampai buka sampai untung. Kayak aku tertarik. Lapaknya udah, lapak kita banyak ya. Karena kan Iya. Oh itu tuh boleh di-spill nggak Bang Adit? Maksudnya kira-kira satu PertaShop itu berapa gitu untuk Kisarannya. franchise-nya? Sebenarnya PertaShop itu ada 3 paket. Ya ada yang gold. Ini ada- boleh di-spill kan? Ya, Berarti kan? boleh. Buat Itu teman publish, sobat publish kok itu. Ada PertaShop itu ada 3 tipe. Nah, tapi kalau untuk sekarang itu hanya tinggal sisa 2, gold sama platinum aja. Berapa itu? Nah, itu minimalnya untuk franchise itu 250 juta. Ya. Franchise aja. Franchise-nya aja. Iya. Belum dari segi infrastruktur ya. Iya. Seperti apa? Seperti nanti ada toiletnya, ada ruangan karyawannya, terus ada kanopinya atasnya. Jadi yang disediakan oleh Pertamina tuh hanya modular dan totemnya. Totem itu yang di pinggir jalan tuh yang Pertamina. Ada merek-merek. Pertalite, Iya, ada Pertamax ya, gitu. seperti itu. Yang tulisan-tulisan kayak Tulisan gitu sama gitu. tempat yang untuk Nah, sama modular itu udah termasuk penampungan BBM-nya itu skala 3 ton. Oh, itu udah include ya? Udah berarti include, ya. ya. 250. tapi setahu aku Menarik kalau banget PertaShop ini cepet balik modal nggak sih? Ih, cepet banget dong. Cepet banget. Apalagi Makanya apalagi kalau di daerah nggak sih? Iya, di daerah. Aduh. Kemarin saya baru launching yang di Cikarang. Itu sehari aja sekarang udah 600 liter.
per hari. 600. Sebenarnya kalau misalnya kita punya target sehari itu bisa 1 ton, 1 ton dikali untung XXX per hari, dikali 30 hari, oh itu bisa mandi minyak, Li. Mandi minyak. Bisa mandi minyak gitu. Lucu banget. Lu gak usah ketawa bang. Tapi kalau misal PertaShop itu berarti dia lebih kecil ya? Yes. Dia harus minimal berapa gitu? Tanahnya. Aku nanya-nanya gak apa-apa ya spill, di luar. spill, Gak spill. apa-apa kan nanti kali ada yang mau Iya, Punya spill. lahan berapa? Lahannya minimal 210. 210 Iya, meter persegi. Jadi nggak Oke. besar-besar banget lah, bisa lah. Iya. 210 mah. Bisa Gitu. ini nih. Aku cari investor dulu deh. Iya. Karena di daerah Cari itu investor wah, bagi hasil. Iya, Sama-sama kan? senang, everybody happy. everybody happy. Kita kalau yang untuk pengelolanya dari abang atau kayak mana? Dari kita. Artinya Pertamina lepas. Pertamina. Kita sebagai investor atau yang pembeli franchise-nya, kita yang menyediakan SDM sendiri. Kita yang urus sendiri. Gitu. Jadi kan paling cari SDM-nya hanya untuk orang yang operator aja. Oke. Gini Bang Adit, mungkin nih ya kalau sobat kasih tahu kan bisa jadi nggak tahu nih bedanya Pertamina yang pom bensin, PertaShop, ada Pertamini. Nah itu apa tuh? Yang dijual apakah ada Kalau yang beda? Pertamini itu adalah pengusaha BBM eceran. Yang Pertamini Pomini. Yang Kecil-kecil. kayak ruko-ruko jualan kue-kue gitu. Iya, tokonya Liana Madura tuh depannya jualan Ada Pertamini. Pertamininya. Nah, secara hukum dia tidak legal. Oh nggak legal. Iya, tidak legal karena memang tidak standarnya Pertamina. Tapi kayak gitu memang dari Pertaminanya nggak ada mau tujuan untuk ngedukasi gitu bang. Nah, sekarang ini makanya saya pada saat Pertamini kan tetap masih ada. Nah, sekarang jadi akhirnya si Pertamini biar menjadi legal mungkin kita buat standarisasinya. Ya kan, misalnya mesinnya meterannya seperti apa, penampungannya pakai apa, terus juga harus ada apar keamanannya. Nanti si Pertamina ini bisa kerjasama sama PertaShop. Jadi Pertamina itu paling ibarat dasar, naik kelas itu ke PertaShop, dari PertaShop baru ke SPBU mini, baru ke SPBU besar. Seperti itu turunannya. Iya. Abang kalau boleh tanya, yang PertaShop di abang itu udah banyak berapa cabang bang? Oh, nggak banyak-banyak banget. Di Purwakarta tuh ada 2 yang jalan, dan yang terakhir baru kita grand opening itu di Cikarang 1. Cikarang. Persyaratannya apa aja selain lahan? Maksudnya ada syarat khusus nggak gitu? Sebenarnya kalau secara syarat khusus tidak ada, ya. Artinya bisa mengajukan melalui websitenya Pertamina juga, daftar. Nanti tinggal disurvei sama tim Pertamina apakah ini lokasinya cocok dengan traffic motor dan mobil yang melintas, dengan kondisi lalu lintas setempat atau warga setempat ramai atau tidak, perkiraan omsetnya dihitung juga apakah nanti masuk atau tidak. Nah, nanti begitu semua sudah disurvei Pertamina dan hasilnya lolos, baru nanti kita next step selanjutnya lagi. Baru nanti kita ngurus izin PBG. Ya, itu dibantu sama tim abang? Sama tim saya, karena ngurus izin itu memang tidak mudah. Iya pasti, ribet banget pastinya. Gitu. Berarti itu kita tinggal ngasih dana, nanti tim abang yang bantu. Gitu. Perizinan PertaShop pun di BUMN pun sebenarnya saya dibantu sama teman-teman HIPMI di BPP. Jadi memang HIPMI itu sangat membantu. Sangat membantu. Jadi kalau punya usaha itu, misalnya contoh sekarang saya lagi ada rencana usaha properti di Cilegon gitu, saya langsung connect sama HIPMI Banten. Itu seperti kemudahan-kemudahan itu akan dengan datang sendirinya gitu loh. Aksesnya banyak ya. Aksesnya itu loh kayak langsung jalur HIPMI gitu HIPMI. pasti gitu kan. Jalur satunya lah ibaratnya. Nanti ke PTSP-nya ketemu Pak ini aja, bilang aja udah HIPMI, gitulah. Dimudahin banget memang. Kita juga merasakan banget kok bang. Apa-apa tuh kayak langsung A1 gitu dikasih gitu. Narsum kita juga A1 semua. Sombong amat. Bang, Lina mau tanya,
kan nggak semua orang ini punya kesempatan seperti abang gitu, keluar dari bank bisa langsung buka bisnis oil dan gas gitu, apalagi Pertashop gitu kan. Apakah sebelumnya abang sudah ada link untuk masuk ke bisnis Pertashop itu, atau kalau memang sudah ada, gimana alurnya? Mungkin bolehlah bagi-bagi ilmu sama kita, tipsnya. Alurnya sangat mudah lah. Jadi kayak teman-teman yang masih mungkin bekerja, ya, tapi mau punya sampingan, mungkin kepikiran ada lahan nggak kepake. Misalkan biasanya kan orang Jakarta, orang tuanya rumahnya di Garut, misalkan, atau rumahnya di Sukabumi, rumahnya di Bandung. Nah, daerah Jawa Barat ini itu kan daerah pelosok sebenarnya, yang masih banyak lahan-lahan pelosok. Nah, mungkin ada tanah sekitar 210 meter. Nah, itu bisa ke arah usaha Pertashop Pertamina gitu. Jadi dengan usaha Pertashop itu sebenarnya kita juga membantu masyarakat sekitar pelosok yang tidak bisa mendapatkan BBM. Betul, di daerah tuh BBM susah banget loh. Susah banget. Aku dulu di Sumsel sekalinya itu, ada ngantri. Astagfirullahaladzim, ngantri kayak susah banget. Udah gitu kalau ada misalnya lagi kosong pun sampai kosongnya 2-3 hari. Ngapa? Mau kemana kita nggak ada bensin. Dulu tuh tujuan saya itu. Jadi awalnya saya usaha barang yang Pak Rahmat itu diajarin tentang nyuplai BBM ke pelosok-pelosok gitu, ke pengecer, Pertamini. Karena mereka itu harus ke kotanya itu lumayan. Betul. Udah menghabiskan BBM juga gitu kan. Betul. Nah, sehingga dari situlah sebenarnya kita saling membantu UMKM juga gitu ya. Akhirnya saya matengin di bisnis Pertashop gitu. Gini Bang, ini sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Maksudnya kalau misalnya kita ada tertarik buat buka Pertashop gitu, kerja sama Bang Adit gitu, maksudnya tuh apakah kita kan misalnya nggak ada basic nih di kayak dulu Bang Adit lah gitu, nggak ada basic di oil and gas. Nah, kira-kira tuh diajarin nggak atau bagaimana tuh Bang Adit secara manajemen? Secara manajemen nanti Pertamina juga dia akan sedikit spill atau sedikit mengajarkan lah gimana menaikkan omsetnya, ya kan? Apa yang harus kita kontrol, ya pasti kita akan mendapatkan edukasinya. Dan Pertamina nanti sewa saya kali buat memberikan edukasi gitu. Konsultan nggak sih? Konsultan lah ya. Ada gitu biayanya lagi kayaknya. Ya karena memang Pertamina banyak. wajib nonton. Karena memang beberapa Pertashop banyak yang omsetnya tuh minimal tuh harus di atas 600. Oh gitu. Kalau mau kita ya cuan-cuan gitu lah, ya? monthly. 600 liter per bulan itu is emas. Jadi memang harus. 600 liter. Kalau per cuman bulan. penjualan masih 300, 400, ya masih boncos lah, masih belum terlalu belum terlalu cuan lah itu ibaratnya. Itu harus ada trik-triknya dong. Trik-triknya kayak kita namanya di desa kan kita ada kepala desa, ada Karang Taruna, ya kita minta kerjasamanya di desa setempat. Yang mulai dari desa mungkin pengecer-pengecer yang di desa tersebut ambilnya di Pertashop gitu kan. Jadi kalau sekali pengecer ngambil di Pertashop kan per dirigen dia. Satu dirigen kan itu 30 liter. Dimasukin 30 liter gitu. Makanya dulu saya di Purwakarta itu saya sehari itu bisa 2 ton jualan itu. Oh ya? Sehari? Sehari. 2 ton BBM. Ya. Karena banyak ini Pak, industri ya? Purwakarta itu kan ada daerah industri sama daerah pelosok-pelosok juga. Ke Gunung Karang apa Gunung Parang gitu kalau nggak salah. Ke daerah Pleret. Udah pernah belum nih makan sate Marangi? Udah. Aku di Purwakarta ya. Purwakarta. Haji Yati. Udah pernah makan sate gurita belum? Dibalikin gue. Sombong lagi. Udah pernah makan sate gurita belum di Aceh? Mantap kan? Tapi Bang kalau Pertashop itu harganya sama dengan harganya sama kayak pom bensin. SPBU resmi ya, sama ya. Dan bahkan sekarang ini sebenarnya timnya ET dari BUMN itu dia udah bagus. Artinya dia ada strategi agar Pertashop ini tetap hidup, gitu ya. Mulai dari split marginnya, satu, kedua mulai dari harga SPBU sama Pertashop itu sometimes beda, lebih murah Pertashop. Kayak sekarang di Pertashop itu Pertamax
itu 12.650. Kalau di pom bensin itu 12.950. Kok lebih mahal pom bensin? Loh, bagus dong, berarti Iya, kan iya, iya. Pertasop dikasih biar orang itu biar Datang ke Pertasop. datangnya ke Pertasop. Ya, datang ke Pertasop dan menguntungkan pengusaha Pertasop gitu. Ternyata seperti itu. Besok-besok kita isinya di Pertasop aja Berarti nggak itu sih? boleh ya, kayak gitu Boleh. ya. Itu Maksudnya resmi. dari Pertamina. Boleh. Tapi pernah Tapi nggak? kadang-kadang ya, kadang-kadang sama juga. Tapi nggak pernah lebih mahal dan lebih. Pertamina pasti kalau dari SPBU itu pasti harganya kadang sama Pertasop, kadang beda. Tapi nih Bang, pernah nggak sih ada kasus kedapatan di Pertasop itu harganya dinaikin sama si yang pemilik franchise lah? Nggak ada dong. Nggak boleh. Kita kan dimonitor sama tim Pertamina juga. Ya. Iya, misalnya kan pelosok-pelosok banget itu kan nggak kejangkau tuh. Jadi Ada nggak yang naikin harga misalnya? Jadi itu? si tim Pertamina itu ada seorang relationship manajernya, checker namanya. Jadi kayak ibarat misalkan di desa A, di desa itu misalnya ada orang buka 4 Pertasop. Nah, 4 Pertasop itu dipegang sama si checker ini, dimonitor. Satu RM gitu lah. Oh, berarti bisa dicek melalui aplikasi atau apa gitu ya? Iya, pokoknya dia dicek terus Iya, berkala. Karena kan udah ada yang pegang itu. Iya. Keren kayak gitu. Karena kalau ke Pertamini selain belum Kalau Pertamina akurat, ini kan udah pasti harga lebih mahal. harganya naiknya 3.000 4.000. Iya. Udah gitu belum tentu Iya, akurat. berarti akurat. Beli 1 liter bisa aja masuknya 0,5 loh. Iya. banget itu. Baru ngisi, jreng. sudah habis. Udah kedap-kedip lagi. Tapi itu termasuk membantu buat yang memang habis tiba-tiba habis, ya tiba-tiba dadakan. gitu. Iya, tiba-tiba. Iya. Gitu, Mak. Tapi kalau bisa Pertasop gitu. Siapa tahu nggak ada yang Ada. Kalau oh ya teman-teman, kalau ada yang mau buka bisnis Pertasop, sama aku aja nggak apa-apa. sama aku aja. Ini kita mau cicip dulu kan nih. Nanti Iya. baru selesai nih. Belum selesai. Bang Adit, ini ada roti bakar. Wow. Ini namanya roti bakar Sultan. Berarti yang makan makannya harus sultan dulu. Iya. Oh. Yang makan ini rata-rata Sultan Bang Adit. Waduh. Jadi kalau sekali makan ini langsung kayak jadi sultan gitu. Aduh. Waduh. Amin. Kita cobain dulu ya. Kita Tadi cobain. ada rasa apa tuh? Kayaknya enak. Coklat. Ini coklat lagi. campur blueberry kayaknya nih Bang Adit. Makasih, Gila, enak makasih. loh, Bang. Wah, tebal banget ini coklatnya. Apa blueberry nih? Ada blueberry ini bawahnya lagi Bang. Waduh. Saya lagi diet padahal ini. Bang, nggak apa-apa Bang. Aduh. Sama kayak aku kan Diet tapi juga ya. Coba nikmatin. Kalau aku apa nih? Strawberry. Ini. Blueberry juga cobain. coba. Kayak ini. Coba. Wah, maci. Cobain. Susah nih. Cobain duluan ya. Nggak apa-apa, kita tadi juga udah cobain. Duh, Kita udah banyak juga ini. Ibu princess kita ini memang harus agak beda cara makannya. Nih, Bu. Coba nih. Udah ngambil satu garis aja di Leli. Susah sekali nih. Gimana ya? Nah, ini ada nanas di bawahnya. Nanas ya? Coba aku kan diet nih. Berarti banyak diet yang varian sesungguhnya ya? kayak gini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak varian ya? Iya. Atas bawah beda berarti. Wah. Ini ada yang blueberry campur nanas. Enak banget. Gimana nih Bang Adit rasanya? Endulita. Ini toppingnya blueberry. Tebel banget. Betul banget ya? Enggak pelit ya? Nggak pelit. Nah, itu dia maksudnya. Dia atasnya ini coklat ya? Iya. Dalamnya blueberry. Dan kan biasanya ada yang kayak pemanis itu yang kayak kalau dimakan itu langsung kayak kerasa seret di sini ya gitu ya. Nah kalau ini enggak, berarti bagus. Jadi sultan dong nih. Udah sultan Udah kita, sultan ya, udah. jelas. Makan aja roti bakar sultan. Oh iya. Enak banget sumpah. Minum jangan diet kalau di sini. Ya. Ini bisa dibeli di online juga ya? Di daerah mana ya kalau mau pesan? Ada nih di Depok banyak banget ada. Ada Lewinanggung, Depok, Perempatan Depok, Tapos, Tapos. Depok, Simpon, Ciangkap, Pabuaran. Kadang-kadang kan lumayan loh kalau kita lagi mau meeting itu kan. Daripada gorengan-gorengan kan.
Mendingan pesen ini dong berarti. Solusi memang. Aduh, pinter banget marketingnya. Awardnya banyak loh ya. Tahu. Best hunter loh. Dia tahu di mana letak kelemahan sama konsumen. Tapi emang benar. Aduh, Nah kalau minumnya kasih tahu Bang Adit. dikasih tahu. Nanti kalau ada branding masuk boleh nih minuman apa merek di sini. Endulita kali weh. Endulita. Karena aku diet. Ini Iya, banyak Rep. varian ya. Iya benar. Kita diet. Masya Ini juga ada Allah. info franchise-nya ya. Nanti sambil makan aja nggak apa-apa nih bang. Kalau tambah lagi. Aku pasti ambil lagi sih. Diet. Lipstick. Lu perasaan kan sering olahraga tuh, jogging. Kemarin dari Curug kan. Udah work life balance banget. Diet segala buat apa sih? Diet biar cantik aja di kamera. Buat teman-teman yang ada di rumah. Nggak bercanda. Sambil ngobrol-ngobrol nih bang. Apa sih senyum-senyum? Apa-apa? Makan dulu, belum selesai. Enggak apa-apa. Kita Belum, abang masalah kita tadi- nih multi talent. Masalahnya tadi dikasih potongannya atas bawah langsung. Kan pas banget ini jam makan siang kan. Oh, iya. Iya. Menghemat jam makan siang nih. Nanti kita makan siang yang enak nih. Ini tapi banyak ya cabangnya. Ada strawberry. Ada Di cabangnya strawberry. banyak kok, ada 12 itu. Oh tambah lagi bang. Cukup Enak kan? enak. Mantap. Ini Maksudnya nambahin tadi bawa pulang aja. boleh. Ini punya teman kita nih, Tiwi. Oh, iya. Dia cabangnya udah banyak juga. Nih makasih loh. Waduh. Oh, ternyata Besok-besok. dia Dewi. Iya, besok-besok kirim lagi ya. Oke. Mantap, Gimana mantap, Sista? mantap. Nah ini Bang Adit kan selain bisnis Pertashop tadi ya, Bang Adit juga concern di agensi investasi. Oh iya, kok tahu sih? Tahu lah. Iyalah. Kan dikasih tahu. Kasih tahu. Nah itu gimana tuh jelasin ya, minum dulu. Kasih tahu dulu gimana. Sampai batuk loh. Beda ya kalau orang punya pengalamannya banyak. Karena mungkin kalau di HIPMI taunya kan Bang Adit ini Pertashop, cuma nggak ada yang tahu kalau Bang Adit ini juga di Agensi investasi. Pertambangan juga. Oh iya, diem-diem dong Waduh. ngeliatin nih, duh. Karena dia kan ini, apa nih yang pertama kali ngeliat IG kan? Oh iya. Enggak, iya. aku dulu salfok waktu pas ada di silat Silat dah ya. cap. Muscap ya? Enggak yang waktu di Sentul itu loh. Iya. Dipanggil kan Liana sini dulu, kamu ini bisnisnya. Oh, Udah di absenin iya, sama iya. Bang Adit nih. Ngeri memang abang kita yang satu ini. Jadi gimana tuh Bang Adit, agensi investasi itu Agensi gimana? investasi. Jadi ya karena memutuskan langsung dari industri banking ya langsung ke oil and gas. Ya, saya punya klien itu rata-rata ngubungin saya juga. Dit, gimana investasi saya? Oh, Bapak, kalau sekarang yang lagi bagus beli mutual fund-nya misalkan Skruder, mungkin langsung ke saham, ke pasar saham. Ya, saya hanya memberikan advice ke klien gitu kan. Nah, ternyata bukan 1-2 orang juga yang ngubungin. Wih, berani juga ya lu langsung hijrah dari dunia banking ke minyak, dia bilang gitu kan. Nggak rugi, nggak sayang karir yang lo udah capai dari bawah sampai sekarang jadi kepala cabang, Dit, dia bilang gitu kan. Enggak lah. Semua udah ada yang ngatur, saya bilang kan. Insya Allah lah. Semua udah ada yang ngatur, ya. Insya Allah, saya bilang gitu kan. Nah, tapi saya pikir-pikir berjalan waktu lumayan juga kalau dicuanin ya, gitu kan. Oh, akhirnya saya kepikir, oh kenapa saya nggak buka agensi aja? Ya, agensi investment artinya saya partnership kerjasama misalkan sama Manulife sekarang asuransi jiwanya, lalu juga investmentnya juga sama Moduit, sampai general insurance-nya juga kita kerjasama. Jadi semua produk-produk investasi, asuransi saya punya gitu. Sebuah kebutuhan dari customer gitu, misalkan butuh proteksi, butuh kesehatan, butuh investasi, mobilnya mau diasuransiin, ya semua kita bisa memberikan solusinya, gitu dong. Ring satu semua kayaknya itu bang. Hah? Ring satu semua kayaknya. Berarti kayak saham juga bisa, Saham juga bisa, dana reksadana juga bisa. Nah, akhirnya saya punya tim juga, tim saya yang di Bank SBC.
Akhirnya ikut saya, kita merintis bareng, berkantor di perkantoran Ruko Cibubur CBD sekarang. Gitu, main-main ke sana. Boleh banget. Liana nanti saya ajarin. Karena ini loh, ada yang aku bertanya tentang, kan kebetulan kan aku di keuangan dan perbankan tuh, bidang kan. Sebenarnya connect dulu itu yang lama mau undang saya sebagai speaker. Siapa? Yang lama karena kabitnya. aku juga gitu. Iya. Kalau ngomongin keuangan dan perbankan, Bang Adit tuh. Iya, gitu. Karena saya memang udah ya ibaratnya experience di bidang perbankan lah. Investment, insurance, wealth management. Iya. Gitu. Emang sekarang abang di bidang apa sih? Kan juga CFP juga ya. CFP juga. Abang sekarang bidang berapa? Sekarang bidang 3. Oh, sama Bang sesuai lah ya. Ya, tapi kan udah mau ke Jabar. Sombong sekali. Mau ke Jabar ya. Ya dibantu kita lah ya. Tetep lah, lupa sinergi ya. dan kolaborasi lah. Base campnya di Depok, tetep. Oke. Gitu dong. Kita nggak bisa ngomong sombong. Kenapa Nanti gitu? disombongin balik soalnya. Itu lihat aja kayaknya. Boleh. Berarti kalau kita ke kantor abang boleh lah ya. Boleh dengan senang Tapi hati. keren lah, aku maksudnya biar belajar juga Iya, kan. karena seru lah dunia investasi. Kalau papa saya mengajarkan investasi tuh, namanya orang-orang zaman dulu tuh investasi nggak jauh-jauh dari beli tanah, ya kan? Punya uang beli tanah, emas, tanah gitu kan. Sebenarnya dengan kita perkembangan zaman sekarang ya, investasi di beli reksadana, beli saham, sebenarnya sama konsepnya, jual beli. Kita beli lagi murah, kita jual lagi mahal untuk itu aja kan sebenarnya. Simpelnya, tapi dengan investasi yang sekarang banyak sekali pilihan produk-produk investasinya, variannya. Tapi harus pintar-pintar juga ya, Harus Bang ya. pintar-pintar juga mengelola resiko, gitu. Terus pintar-pintar juga. Harus baca pasar, karena kan Pintar-pintar juga buat investasi ditempatkan di mana gitu ya. Gitu. Makanya nanti kapan-kapan ke kantor kita bisa diskusi bareng. Nanti bisa mungkin kita bisa bikin acara ya. Iya, bisa aku ngopi bareng nanti gitu kan. Ada tenang. Iya. Ngopi bareng gitu. Bang, kira-kira yang bisa kita kolaborasiin apa sih Bang? Kalau peluangnya nih Bang lihat-lihat nih dengan kasih tahu. Deal-dealan aja langsung. Kita pertasopkan seluruh Indonesia ini. Kita pertasopkan seluruh Indonesia ini. Kalau aku ke daerah oke lah. Iya dong. Nanti kalau misalnya dari teman-teman ini ada yang mau buka usaha pertasop gitu kan, bisa ngomongin ke Liana juga, juga. Ya karena memang banyak orang yang minat ya ke usaha BUMN seperti pertasop. Karena memang belum adanya edukasi sebelumnya. Minimnya edukasi dan knowledge, pengetahuan. Jadi dirasa kayaknya kalau mau usaha minyak itu saya harus nyiapin uang miliaran. Saya harus nyiapin yang tanah yang luas. Padahal enggak. Ya sekarang semua udah langsung buat skema yang skala kecilnya. UMKM. Malah lebih murah dari yang retail itu ya. Balik modalnya cepet. Iya, benar. Daripada sekarang kan 2 tahun ini kan kita booming dengan usaha kopi. Iya kan, ya relatif hampir sama lah, mirip-mirip ya usaha kopi, gitu kan. Tapi kalau BBM itu kan suatu kebutuhan sekarang. Pasti, tentu itu kebutuhan. Nah, apalagi kalau udah plat merah, ya kan, plat merah kan berarti udah pasti prioritas. Kayak kalau kopi, ngeliatnya orang Starbucks lah, ya kan. Gitu. Mau buka kopi-kopian, ya pasti kalah saing nanti. Tapi kira-kira nih Bang Adit, misalkan dalam jangka waktu 10 atau 20 tahun lagi, apalagi kan pemerintah ini menggalakkan electric vehicle. Lah itu kira-kira gimana tuh? Apakah itu ancaman? Dari sekarang saya udah mulai, bukan ancaman, malah saya lihat adalah sebuah opportunity. Nah, dari mana itu Bang? Dengan adanya pemerintah ya sekarang udah mulai ngasih subsidi bagi orang yang beli motor listrik, mobil listrik. Nah, saya kepikiran nanti di pertasop itu kita akan pasang tuh panel, ya kan, untuk menyerap daya listrik sehingga kita bisa menyediakan pengisian listrik di pertasop juga. Gitu. Chargingnya, gitu. Kita kerja sama PLN. Pasti namanya pemerintah harusnya mendukung semua dari lini usaha UMKM lah. Betul bijaknya, Masya Allah. Berarti betul-betul jadi opportunity justru jadi opportunity. Makanya saya udah pikirin ya sekarang. Nanti
bagus nih kalau misalkan kolaborasi nih ya PLN. Dengan PLN. Karena sekarang di desa pun udah banyak motor-motor listrik kan. Nggak ada suaranya masalahnya motor listrik ya. Iya betul. Tiba-tiba nyampe aja kan. Tiba-tiba ada tiba-tiba nyampe gitu kan. Iya. Nah itu Gerobak pakai motor listrik enak tuh. jadi bisa kolaborasi kok itu. Keren banget sih. Kembali ke agensi investasi. Nalina mau nanya, apakah agensi investasi ini legal atau resmi di Itu resmi. Indonesia? Resmi. Resmi. Gitu. Ya. Proses Karena kan- legalisasinya itu gimana, Bang? Jadi kan gini, kalau agensi itu berarti kan kita mengelola marketingnya, jasa sebenarnya, lebih ke perusahaan jasa, penasehat investasi, ya, yang bersertifikasi, ya kan. Nah, jadi si PT saya ini kerjasama sama si Moduit partner ini. Moduit itu seperti Bareksa, seperti Bibit, fintech. Nah, jadi pada saat si perusahaan saya ini ada kebutuhan customer klien saya pembelian produk, sebenarnya beli produknya melalui aplikasinya digitalnya Moduit. Saya ini hanya penasihat investasi. I see. Nah, di sini keuntungannya hanya adalah dari fee yang kita bagi. Ya, fee. Komisi dari per transaksi atau fee dari manajemen fee dari per transaksi si customer. Gitu. Kan kalau mau investasi kan pasti ada fee maintenance, fee masuk. Ya itulah yang keuntungannya kita bagi antara si manajer investasi, si punya platform digitalnya, dan saya pengelola marketingnya, penasihat investasinya. Berarti Jadi- ada maintenance-nya juga gitu, Iya. Bang? ya? Jadi tim saya itu semua adalah penasihat investasi gitu. Jadi kalau mau semua tuh harus ada pakar-pakarnya. Kita sakit datang ke dokter, ya kan. Kita keuangannya tidak baik memanage berarti harus datang ke konsultasi keuangan gitu. Penasihat investasi. Kita mau investasi, kita datang ke penasihat investasi gitu. Sebenarnya enak loh, karena kan udah ada kerja sama kolaborasi sama Moduit gitu ya, jadi nggak usah ngembangin aplikasi lagi kan ya. Jadi urusan dia gitu. Isi. Jadi Tapi kayak memang misal harus lewat asuransi gitu. jiwanya sama Manulife. Iya. Manulife juga kan top the insurance di Indonesia gitu kan. Mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatannya, untuk warisan gitu. Berarti kita juga bisa jadi agensi. Oh bisa dong, bisa banget. Tapi Berarti aku mau deal-dealan Ini lagi. makanya mau dealan lah gue sama Nila yang masih ada background. Iya, Ku tahan karena masih di podcast. iya. Kayaknya gue memang ini bisa tuh nih. meja deal-dealan sebenarnya podcast. Karena memang kita sering deal-dealan di Iya. podcast sama ini nanti deal ya. gitu. Ini tuh wadahnya deal-dealan. Berarti Aku udah ngeliat yang mau duit. berarti ada misalnya kalau kita bukan background keuangan pun apakah Bisa. bisa? Bisa. Karena kan nanti kalau misalkan mau ambil sertifikasi kan ada kelasnya juga. Oh, nanti training. ada kelasnya ada juga. kelas, ada trainingnya juga. Dan saya juga biasanya suka memberikan edukasi spill sedikit lah. Karena saya biasanya kalau lagi ngobrol berdua gini, kadang-kadang buka tab atau ini saham lagi bagus gini-gini. Iya. Ya lama-lama sehari-hari bisa pasti. Bisa lah. Iya. Betul. Berarti kita harus datang dulu konsultasi dulu nih. Iya. Berarti ini udah Sharing. berapa lama nih Bang Adit yang agensi ini? 2 tahun. 2 tahun ya. Keren loh. Tapi kan pengalaman semua tadi kan dari teman-teman HSBC. Yes, dari teman-teman X-Bank juga. Gitu. Karena memang semakin banyak tim itu semakin lebih mudah jalannya. Tapi banyak kepala juga makin pusing, weh. Lanjut sis. Udah. Ini udah selesai. Seriusan? Oh, udah selesai nggak terasa ya? Enggak berasa. Emang selalu nggak berasa Iya. kalau kita podcast. Ya Allah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nih, aku mau nanya gitu. Jadi selama dari X-Bank menjadi pengusaha baik di agensi ini dan di PertaShop, kira-kira perbandingannya gimana, Bang? Perbandingan pasti income. Yang selalu kita nilai adalah hal yang paling mudah dibandingkan adalah income pasti. Income Ya, pendapatan. at the end ujungnya income. Ya walaupun kata orang lebih bahagia mana, lebih fleksibel mana, ujung-ujungnya duit. Seberapa besar duitnya? Seberapa besar duitnya yang sekarang sama yang dulu? Iya. Nah kalau saya menghitung kalkulasi antara dulu masih di banking sama sekarang, ya 3 kali lipat dari pendapatan dari yang sebelumnya lah. 3 kali lipat udah bisa, kebayang nggak tuh? Kebayang, Dari kepala kebayang. cabang 3 kali lipatnya berapa? Iya, karena memang kalau di bank itu tuh comfort zone banget ya, Comfort zone banget. Ada teman aku ya masih jadi teller sekian belas Iya. tahun. Wow.
ya seperti itulah ya dunia Bang. Banyak yang kayak Bang Adit gini memutuskan. Tapi nggak semudah itu tahu Bang sebenarnya, dari ex-bank langsung ke pengusaha tuh pasti ada jatuh bangunnya. Oh iya, awal-awal pasti namanya usaha pasti sama lah ya. Dan abang pun sekali terjun ke pengusaha itu kan nggak selamanya langsung abang sukses. Iya. Gimana tuh ceritanya? Pernah nggak sih yang merasa down banget gitu, menyesal? Gue nyesel gue jadi pengusaha. Awal-awal pasti ada penyesalan lah. Awal-awal itu usaha nggak mudah ya, apalagi usaha di minyak. Usaha di minyak itu ya usaha ibaratnya minyak itu kan bahan bakar yang mudah menguap karena penyakit minyak dan mudah menghilang dicuri. Iya. Iya kan? Itu awal-awal bukanya pernah minyak tuh hilang sampai 2 ton. Berarti 2000 liter. Itu hilang. Wow, 2000 liter boy. Ya. Wah itu kenapa itu? Kok bisa hilang? Bisa hilang karena kenapa? Ya karena karyawan sendiri. Biasa. Oh, jahat banget kamu. Ya ampun. Di mana kamu sekarang? 2000 liter itu kamu aduh curang banget. Jadi ya itu karena minyak, satu hal yang gampang hilang. Biasanya berarti kalau Pertashop karyawannya itu lokal ya, misalnya di daerah gitu. Ya kalau sekarang, nah karena pengalaman sepintar-pintar kita jadi pengusaha ya. Kalau bukan kita sendiri yang mengerjakan, orang lain mengerjakan, berarti kita ketergantungan sama orang tersebut. Betul. Ya. Nah karena ketergantungan sama orang tersebut, saya berpikir saya harus cari karyawan sendiri. Artinya saya mengelola yayasan. Betul. Nah, jadi pada saat saya punya usaha di Pertashop, sebelum Pertashop di usaha minyak supplier, pertama-tama ya minyak hilang. Ya, di BAP polisi juga pernah. Ya, karena kan koordinasi di jalan segala macam, bahan bakar. Ya, yang ketiga waktu, kadang-kadang jam 11 jam, pokoknya capek banget lah. Wah. Capek banget. Kalau di BAP tuh belasan jam Bang. Iya belasan jam, capek banget. Nah sehingga tahun 2004 awal ini saya sedikit berpikir saya mau cari orang saya sendiri. Artinya saya ada ruko kosong yang bisa ditempatin. Mending gitu nggak sih? Ya, jadi saya cari orang di daerah-daerah Kabupaten Bogor, ya 1 orang 2 orang, saya rawat, saya didik, ya saya kasih makan, saya kasih internet, ya karena pengusaha UMKM itu kadang-kadang dia pengen gaji yang murah, tapi pengen orang yang berkualitas, itu susah, nggak ada. Mending dirawat dulu dari awal kita. Jadi saya rawat dulu, saya biasa bilang anak-anak Indonesia emas. Saya mau, emang mimpi saya punya yayasan anak-anak yang saya kelola itu namanya Indonesia Emas. Jadi alhamdulillah sekarang lini usaha saya semua orang-orang yang loyal dan orang-orang yang ibaratnya secara integritas sudah terbukti gitu. Jadi tidak ada lagi curi-mencuri, uangnya aman. Ya karena apa? Orang itu selama 3 bulan ibaratnya saya kasih duit buat makan, internet buat dia bermain, saya kasih. Kadang-kadang gini, orang dari kampung nulis aja nggak bisa, Li. Google aja kadang nggak tahu. Nulis aja gede kecil, baca aja kadang nggak bisa. Nah itu yang saya ibaratnya selama 3 bulan tuh saya edukasi. Saya datang seminggu sekali, seminggu 2 kali, saya ajarin dia nulis, saya ajarin dia baca, ya, saya ajarin dia cara melayani orang, ya, saya ajarin dia berhitung, ya, itu yang saya investasikan. Nah, begitu nanti setelah 3 bulan, baru akan kelihatan nih orang-orang yang bisa mengikuti, orang yang loyal, dan ada juga yang tidak bisa mengikuti. Ya, yang 3 bulan itu begitu nanti 3 bulan udah mau selesai, saya akan sesuaikan passionnya. Passionnya kemana? Apakah ke lini F&B? Karena saya juga ada usaha F&B. Oh gitu. Ya. Cilok tadi bukan? Cilok, bakso. Ya, saya arahkan ke F&B. Atau saya arahkan ke oil and gas, atau memang bisa jadi agent investment, agency. Nah itu yang saya arahkan gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada hampir 10 orang yang didikan saya selama 3 bulan itu sekarang udah menetap di Pertashop A, Pertashop B, di usaha saya F&B. Semua saya jadi sekarang di lingkungan orang-orang yang loyal sama saya. Jadi tidak bukan dari yang lokal, yang orang percuma kita cari info loker di Facebook,
di internet gitu, karena kita nggak tahu orang itu dari mana, bibit bebet bebetnya. Nah kalau selama 3 bulan kita tampung dulu, kita edukasi, chemistry-nya kita dapatkan dulu gitu, dia merasa menganggap bahwa saya adalah seorang ayah atau pembina gitu kan, ada respect dari mereka gitu, dia tidak akan pernah macam-macam sama kita, dia akan hormat. Itu caranya, geng. Wow. Tadi aku dengar Indonesia Emas. Yes. Nah ini boleh nggak terakhir Bang Adit misalnya untuk anak muda kesannya apa? Mungkin pesan-pesannya buat sobat kasih tahu ya. Gitu. Boleh. Buat teman-teman ya yang masih muda-mudi ya, peluang itu banyak sekali di Indonesia ya. Semua itu tergantung diri Anda, mau atau tidak ya. Mau 10 tahun lagi jadi apa, mau 20 tahun jadi apa, yang nentukan adalah sekarang, mau atau tidaknya. Prinsipnya adalah mau belajar dan mau bangun, tidak rebahan aja. Gitu. Wow. Thank you. Tidak rebahan aja, itu betul banget. Iya, karena kan sekarang orang tuh gini loh, apa-apa scroll HP itu sambil tiduran. Bangun tidur tuh buka HP dulu, bukan jam-jam. Ya berjam-jam, bisa misalnya dia bangun terus sholat terus lanjut HP sambil tiduran, bisa sampai jam 12-an. Ada kan yang kayak gitu rata-rata. Mending kayak lebih produktif ya Bang ya. Kita mau jadi apa, bangun pagi, olahraga, pergi kemana kek gitu. Intinya walaupun gak ada kerjaan, pergi aja dulu dari rumah tuh. Iya kan Bang? Bener. Nah gitu, lebih produktif lagi. Karena kita nggak pernah tahu peluang apa yang ada saat kita ketemu sama siapa-siapa gitu kan. Nah, kayak orang bener ya. Emang bener kok. Yeah. Harus bangun dulu ya, jangan rebahan. Iya. Dan pastinya punya mimpi ya. Iya. Kalau pergi-pergi kan punya mimpi sebagai penyemangat kita gitu. Kita nggak pernah tahu kan, emang abang dulu pernah merencanakan abang itu dia. jadi pengusaha, enggak kan? Makanya mimpilah setinggi-tingginya ya. Lalu ukurlah diri kita untuk mimpi tersebut gitu. Tapi mimpi jangan nggak bangun-bangun weh. Mimpi terus buat planning. Iya, buat planning. Realisasi. Selangkah lebih maju dari yang sebelumnya. Dan dulu saya seperti itu. Jadi hunter, saya mau jadi team leader, saya harus kejar. Begitu jadi team leader, saya mau jadi manajer, saya harus kejar. Dari manajer saya harus jadi branch manager, jadi kepala cabang, saya harus kejar stepnya. Dari kepala cabang saya harus jadi director. Wah, lumayan juga ya kalau dari director di bank ya. Oke, saya cari director di tempat lain. Gitu. Kalau capek gimana? Apa tuh? Apa yang harus kita lakukan kalau capek? Minum vitamin. Ada. Oh, nggak ada ya? Enggak, belum ada vitamin. Tapi kalau capek nggak apa-apa kan istirahat dulu. Capek pasti, ya. Semua itu pasti capek. Kata Raffi Ahmad juga, semua itu pasti capek dan pasti capek yang namanya nyari uang. Gitu. Tapi nggak harus tetap jalan. Tetap harus jalan. Ya, tetap harus jalan. Lakukan hal-hal yang baik lah intinya. Lakukan hal-hal yang baik, positif, dan yang terakhir adalah ikhlas. Ikhlas. Serius loh. Apapun yang kita lakukan selagi kita ikhlas melakukan itu Bang, kita nggak pernah tahu apa yang datang sama kita atau digantikan dengan hal lain. Itu yang terjadi sama diri saya. Benar. Karena saya banyak kemudahan, banyak kelancaran. Yang kalau kita pikirkan, saya nggak mungkin saya seperti ini. Mungkin saya masih kayak yang dulu-dulu. Tapi karena saya percaya ya, semua itu rezeki bukan dari manusia, tapi dari Yang Maha Kuasa. Benar. Ikhlas. Kadang apapun misalnya orang cuma minta tolong temenin saya ke sini gitu. Ikut aja dulu, kita nggak pernah tahu kan. Walaupun nggak dapet dari dia, besoknya kita dapet tawaran. Iya, benar. Itu penting tuh, ikhlas itu ya teman-teman. Kalau mau menjadi apapun itu, jangan apa-apa di awalnya itu kursa ini kasihan manusia itu PHP. Karena memang anak muda zaman sekarang kan banyak seperti itu ya, anak Gen Z terutama. Oke lah, siap. Bang Adit, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya kasih tahu. Udah kasih tahu teman-teman yang ada di rumah pengalamannya keluar dari. Baru tahu banget sih, aku juga banyak baru tahu. Iya kan, bisnisnya banyak lagi. Itu jadi teman-teman kalau misalnya sekarang ada yang berpikiran untuk menjadi seorang pengusaha, itu boleh disiapkan. Jangan langsung kayak udah berhenti langsung menjadi pengusaha, pikirkan dulu nih mau bisnis apa gitu ya. Nggak hanya langsung berhenti gitu ya, tertata. Betul. Tapi
menjadi pengusaha itu harus ada planning, tapi harus asik. berani. Iya, harus berani beda. Enggak dong, kasih tahu lah. Kasih tahu. Nanti podcast semua Berani beda. Bang Adit, makasih Terima kasih ya, sama-sama Liana, Alhamdulillah. Nggak berasa ya. Ini udah sejam kita ngobrol, mungkin di lain waktu kita bisa ketemu Amin. lagi. Ditunggu ya nanti ke kantor ya. Betul. Siap, Sip. Bang Adit. Kita nanti kita kerja sama. Oke. Boleh ntar sini ntar. Hah? Kita kerja sama Ya, ntar. harus. Taruh di sini ya. Taruh di sini dong. Brandnya nanti dimasukin di sini. Kan? Teman-teman semuanya makasih udah tonton. Jangan lupa tetap ya di subscribe, di follow IG kita juga, dan like, comment, and share. Thank you semuanya. Thank you.